siapkan, yang harus kita pikirkan tuh di praproduksi dulu agar nanti pas produksi kita lancar dan dan terfikirkan bagaimana step by step untuk membuat videonya. Dan yang terakhir post production. Setelah produksi ada ini lagi gitu ya. Nah, yang pertama ada pra-production. Oke. Apa yang pertama harus disiapkan? Yang pertama equipment atau enggak alat-alat. Alat-alat dari kita mau shoot itu kan punya alat-alat ya, harus punya alat-alat dulu. Nah, nanti saya jelaskan apa aja alat-alatnya. Nah, yang kedua, ada konsep. Yang terpenting dari video itu kita harus punya konsep. Nah, konsepnya mau kayak gimana nih videonya. Nah, yang ketiga, ada software atau enggak perangkat lunak ya. Software itu menjadi pengolah videonya tuh apa sih yang kita pakai. Nah, sekarang kan pakai Sony Vegas ya. Nah, itu. Yang keempat, ada hardware atau enggak perangkat keras. Nah, dan lain-lain masih ada banyak kayak storyboard, castingnya siapa aja, terus test scriptnya kita harus bangun, dan lokasinya mau di mana sih videonya supaya nggak acak-acakan gitu ya, videonya mau kayak gimana. Nah, yang pertama saya jelaskan praproduksinya itu equipment. Kita membuat video tidak harus memakai kamera DSLR atau kamera mirrorless. Jangan menjadi alasan kalau kita, Kang saya emang punya kamera, tapi ada kamera handphone kan. Nah gitu. Salah satu mungkin dari semua YouTuber juga, semua artis, semua YouTuber terkenal sekarang, pertama kali mereka nge-shoot video itu pasti pakai handphone atau enggak pakai peralatan yang seadanya. Gitu kan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung beli kamera puluhan juta, belasan juta, enggak. Dari awal itu pasti proses dari awal kita yang seadanya dulu aja, jangan memaksakan yang belum ada gitu, malah nggak jadi karya kitanya gitu ya. Oke, yang kedua ada DSLR mirrorless. Nah, kalau misalkan kalian punya DSLR mirrorless ini lebih baik kualitas gambarnya juga ya. Clip on audio recorder. Nah, ini yang paling penting karena video itu selain menampilkan sebuah gambar atau enggak visualisasi dari gambarnya, kita juga harus menangkap audionya atau suara dari si video itu, ya. Nah, yang keempat ada tripod. Tripod atau enggak monopod stabilizer. Jadi supaya membantu kamera kita supaya tidak dipegang tangan. Kalau tangan yang ngedek-dek gitu ya, gemetaran. Nah, ini menjadi salah satu alternatif supaya si kameranya supaya stay diem gitu, jadi stabil. Oke. Nah, DSLR yang terpenting yang harus disiapkan sebelumnya lensanya. Jangan sampai nanti pas syuting video lensanya malah debuan, bulukan atau enggak apa kayak yang jadi problem gitu ya. Ini yang harus disiapkan sebelum sebelum membuat video. Lensa memorinya harus kosong atau enggak terpenuhi terpenuhi. Jangan sampai nanti pas syuting video, aduh penuh, nggak ada memori lagi gitu. Jadi persiapkan dari sebelumnya. Oke, ini udah ya. Nah, yang selanjutnya visual visual video harus sebanding bagusnya dengan audionya gitu ya. Jangan sampai gini. Ada tiga kondisi nih. Yang atas visual sama dengan audio tuh artinya visual kualitas gambarnya tuh sama dengan bagusnya dengan kualitas audionya. Ini yang paling dibutuhkan oleh videografer dan hasilnya pun paling disukai oleh pelihat videonya itu gitu ya. Nah, ada kasus kedua, visual lebih jelek daripada audio. Nah, ini masih bisa diterima oleh penonton. Karena apa? Karena audio itu lebih penting daripada visual. Coba bayangkan, kalau misalkan di kasus ketiga, visual lebih bagus, audio jelek. Kayak misalkan sekarang Zoom. Visualnya bagus, maksudnya kita ada tampilannya mukanya, tapi audionya putus-putus. Kan itu malah yang nggak disuka kan? Ih, kenapa sih audionya kayak gini gitu. Jadi prefer kita menjadi pilihannya visual atau visual dan audionya itu kualitasnya sama. Karena tadi dibutuhkan clip on atau enggak audio recorder bebas. Kalau misalkan kalian belum punya clip on
kabel atau enggak clip on wireless kayak yang di profesional-profesional itu, boleh pakai HP aja nggak apa-apa. Jadi HP persiapkan, ada kan di HP aplikasi apa? Aplikasi recorder ya. Nah, record aja nggak apa-apa suaranya. Pisah dengan videonya nanti pas di editing kita gabungkan. Jadi nanti hasilnya bagus, visual bagus, audio bagus. Nah, jangan sampai nanti menjadi di kasus yang ketiga audionya jelek tapi visualnya bagus gitu ya. Nah, wah ini. Nah, konsepnya ada apa aja sih? Konsep video tuh, bentar ya. Nih, ada movie atau enggak film. Kalian kalau mau bikin film berarti harus punya skrip dulu awalnya ya. Gitu, tempatnya kayak gimana, castingnya siapa. Kalian kalau mau bikin vlog, mau kayak gimana konsepnya juga, dokumenter yang suka video dokumenter kayak gimana, wedding. Nah, saya juga kan sering membuat video wedding, video berita kayak gimana, presentasi bagaimana, konsepnya kalian harus persiapkan. Pembelajaran kayak tadi contohnya ya, semangat tahsin tadi, dan video greeting, karena video ucapan selamat ulang tahun, selamat apa menempuh hidup baru, greeting, ucapan selamat hari raya Idul Fitri mungkin. Nah, kayak gitu ya. Konsepnya bebas karena video itu konsepnya intinya kemauan kalian tumpahkan di video itu gitu. Nah, softwarenya apa aja? Ini yang saya ketahui ya, masih banyak software lain yang bisa kalian pakai gitu untuk mengolah video itu. Yang pertama ada Adobe Premiere. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Kang saya pakai Sony Vegas? Nah, yang pertama alasan saya, laptop saya belum mumpuni untuk Adobe Premiere gitu. Laptop saya juga sekarang apa namanya tuh nggak spek dewa banget, standar lah gitu untuk editing video gitu ya. Nah, biasanya yang membutuhkan atau enggak apa namanya tuh Adobe Premiere itu membutuhkan speknya tuh yang lebih tinggi gitu untuk editing video. Nah, yang kedua, dan hasilnya pun bagus Adobe Premiere. Nah, keunggulannya apa kalau Adobe Premiere? Transisinya lebih banyak, color grading atau color grading, jadi pewarnaan videonya itu lebih halus, lebih lebih bagus lah gitu ya daripada Vegas. Nah, Sony Vegas lebih mudah dipelajari dari awal, dan juga apa spek komputernya itu tidak terlalu yang membutuhkan spek yang tinggi gitu, cukup ya standar-standar aja lah untuk Sony Vegas. Nah, Sony Vegas apa namanya itu berbagai macam versi, ada yang Sony Vegas 10, 11, 12, 14, 15, sekarang 16, 17 pun ada. Jadi kayak Photoshop ya, Photoshop CS. Dulu CS1, CS2, sekarang sudah CS berapa? CS6, CS5 ada gitu ya. Nah, yang ketiga Filmora. Filmora juga bagus, apa namanya? Template-nya pun Filmora udah disediakan oleh dia gitu ya, Filmora. Nah, yang keempat ini Windows Movie Maker. Biasanya ini mah cuman untuk dokumentasi foto-foto supaya cepat, tinggal di drag foto-fotonya ke aplikasi Movie Maker ini langsung jadi, transisinya pun udah ada. Nah, yang software ini yang sebelah kanan ini untuk PC atau enggak laptop ya, di Windows ataupun di Mac. Nah, yang kiri ini di HP yang saya ketahui ada ada InShot sama Quick. Nah, Quick bagus, transisinya udah ada gitu ya. Coba diulik-ulik aja. Nah, ini software yang saya ketahui. Mungkin kalian juga ada yang, Kang, ada software ini mangga, yang terpenting video hasil akhirnya sesuai apa yang kalian harapkan gitu ya. Oke. Dan masih banyak lagi ya software-softwarenya tuh. Nah, hardware-nya apa aja? Kita boleh pakai tab, boleh pakai apa namanya itu komputer, boleh pakai HP. Jadi jangan jadi alasan, Kang. Saya emang nggak punya software editing yang bagus kayak youtuber atau nggak punya Adobe Premiere atau nggak punya Vegas. Tapi kan masih ada software hardware. Mohon maaf, hardware-nya ada HP kan, ada komputer juga gitu ya. Yang penting di HP itu video software hardware-nya juga. Nah, yang selanjutnya ada pra-production ya tadi ya. Nah, ada saya ulang dulu. Ada hardware, ada storyboard, casting, script, nah lokasi. Nah, saya akan bahas sekarang storyboard sama scriptnya kayak gimana contohnya. Nah, contohnya itu kayak gini. Kalau kalian mau bikin film,
kita harus persiapkan dulu kayak gini nih. Jadi ini namanya storyboard. Saya ambil gambar ini dari sutradara Conjuring tuh, sutradara Conjuring, James Wan. Nah, di Instagramnya ada kayak gini. Coba kalian cek aja sendiri kalau mau lihat lebih lanjut. Jadi fungsinya storyboard ini supaya apa? Jadi apa namanya itu? Supaya nanti pas syuting, pas pengambilan gambar nanti nggak bingung bagaimana shoot yang harus dibawa, angle-nya kayak gimana, udah dipersiapkan di storyboard ini gitu ya. Kita dari awal dari adegan 1, adegan 2, adegan 3, terus adegan selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan mau tapping program, film bisa, video apapun, video pembelajaran bisa seperti kayak ini. Rundown-nya. Jadi kita bikin rundown-nya dulu. Rundown-nya mau apa, temanya apa, durasinya berapa, shooting date, tayangnya kapan, lokasi, hostnya siapa gitu ya. Nah, ada segmennya. Ini contoh apa namanya itu? Contoh program televisi ya contohnya gitu. Segmennya, segmen 1, subjeknya apa, castingnya siapa, lokasinya di mana, audionya apa, ada clip on wireless, durasinya berapa, Remax itu isi ya. Misalkan di nomor 4, cooking 1, Remax-nya memperkenalkan bahan makanan yang ingin dimasak, alat-alat masak, dan lain-lain, alasan mau masak apa gitu ya. Supaya nanti tujuannya pas syuting kita nggak bingung juga. Jadi ada praproduksinya tuh kita harus susun dulu sebelumnya. Nah, yang kedua sekarang tahapan yang selanjutnya produksi alias syuting ya, jelas syuting yang paling diperlukan. Nah, dasar-dasar pengambilan gambar dulu ya. Karena gini, kita kan sekarang belajar apa namanya itu editing video. Nah, kalau kita mau menghasilkan video yang bagus, otomatis kita harus mengetahui dasar-dasar videografinya dulu gitu ya. Jangan sampai kita asal-asalan untuk mengambil gambar video, terus diediting malah nanti hasilnya pun gak maksimal gitu ya. Nah, sekarang ada kamera shotnya nih, ada extreme long shoot alias si objeknya tuh, si orangnya tuh kecil, yang mendominasinya itu background sama si bawahnya gitu ya, extreme long shoot. Ini contohnya. Kalau long shoot, kita mengambil gambarnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, ujung rambut gitu ya. Nah, kalau medium long shoot apa? Medium long shoot dari lutut sampai kepala. Nah, kalau medium shoot dari pinggang sampai kepala, medium close up dari pinggang, dari perut ya, dari sampai kepala, close up dari dada sampai kepala. Nah, big close up dari dagu atau enggak dari leher sampai biasanya sampai jidat ya, sampai bawah rambut gitu ya. Nah, kalau extreme close up itu lebih detail sampai si jerawat-jerawatnya pun kelihatan gitu ya, sampai zoom banget ke muka. Gitu. Ini ilmunya supaya kalian tahu bagaimana pengambilan gambarnya tuh objeknya tuh nggak ngasal-ngasalan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kamera angle. Nah, biasanya kalau kita mau mewawancara orang ataupun apa, kita harus utamakan pengambilan kameranya di sejajar mata atau enggak eye level atau normal level. Jangan sampai kita pengambilan gambarnya di atas banget gitu ya, atau enggak di bawah. Nah, gitu. Kalau misalkan di atas, misalkan kita mau butuh stock shot video drone atau enggak yang dikhususkan untuk mengambil apa namanya tuh gedung-gedung tinggi kayak gitu ya. Nah, kita mengambil bid eye level atau enggak high angle gitu ya, di atas gitu ngambil ininya tuh. Atau enggak kemarin pas demo gitu ya, mau melihat keseluruhan jumlah aksi yang banyak, kita berarti mengambil angle-nya dari atas otomatis gitu ya. Nah, kalau low angle atau warm eye level, kalau misalkan kita mengambil pemandangan, mengambil sesuatu yang ada di darat, kalau atau enggak namanya itu binatang-binatang kecil yang di bawah gitu ya. Ini kamera angle-nya. Itu kan eye level ya, jadi sejajar si lensa mata sejajar dengan kamera gitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga headroom atau enggak ruang kepala. Nah, headroom ini harus pas. Headroom itu
jarak antara ujung kepala sampai frame si apa namanya itu? Si kameranya gitu ya. Headroom namanya tuh. Nah, ini contohnya di mata Najwa ya yang kemarin ini. Headroomnya lihat dari kepala banananya sampai atasnya tuh ini headroom yang cukup. Jadi seperempat atas sedikit kalau kalau kita perhitungkan untuk headroomnya gitu. Jadi jangan terlalu over, jangan terlalu kurang juga. Nah, ini contohnya too little headroom. Ini headroomnya malah nggak ada ya, bukan little, bukan sedikit. Nah, ini yang di tengah gambarnya too much headroom, terlalu banyak ya headroomnya, jadi over. Si objeknya terlalu di tengah. Nah, yang ketiga, yang kanan, proper headroom yang pas banget headroomnya gitu ya. Itu. Nah, yang kedua ada look room atau enggak nose room, ruang hidung atau enggak ruang pandangan gitu ya. Nah, gimana? Nah, di kamera kan ada gini ya, ada namanya itu ada garis-garis kayak gini. Jadi bagaimana misalkan si objek ini si narasumber ini dia serong kanan sedikit. Nah, pengambilan gambarnya kita posisikan di titik koordinat itu gitu. Jangan sampai di tengah, jangan sampai di yang lainnya gitu. Jadi sesuai komposisi atau enggak taste dari video kalian masing-masing gitu. Ini yang pas, ini yang bagus. Nah, oh ini. Nih contohnya ya di podcast Deddy Corbuzier. Headroomnya pas, yang Ivan Gunawan yang atas ya, nostrumnya juga ada, yang Didi juga, nostrumnya ada, headroomnya ada. Nah ini yang salah menurut saya ya, analisis saya. Karena apa? Tuh, ruang nostrumnya yang dokter Tita yang bawah itu lebih sempit daripada ruang di belakangnya gitu ya. Coba bedakan dengan yang Ivan Gunawan. Gitu. Jadi ini penting nggak sih? Penting karena kenyamanan seorang penonton itu yang nentuin itu kita sebagai pemproduksi dari video itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang post production. Ada editing, ada mix audio. Aduh, bentar. Nah, jelas ya editing sekarang kita praktekkan di Sony Vegas dan mix audio. Mixing audio pengerjaan suara secara menyeluruh untuk mendapatkan emosi yang kuat yang mendukung susunan gambar yang sudah bercerita utuh. Jadi gini, contohnya di film horor deh. Kalau kita nonton video horor atau film horor gitu ya, kalau nggak ada suaranya pasti saya yakin itu nggak akan horor, kan? Nah, yang mau bikin horor itu adalah audio atau nggak backsoundnya itu sendiri. Jadi pas editing ini kita harus sinkronkan bagaimana audio itu ada, audio itu jalan sama dengan editing video itu harus pas juga. Jadi jangan ngamur gitu ya, audio kemana, pas videonya kemana misalkan. Kita videonya yang sedih-sedih, audionya yang senang-senang, jangan kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal Sony Vegas. Saya pakai Sony Vegas 15 ya. Jadi bedanya apa Kang? Sony Vegas 10, 11, 12, sampai 15, 16, 17. Apa bedanya? Semuanya sama, toolsnya sama, tapi cuman hanya yang beda itu penempatan toolsnya aja paling gitu ya. Sama tampilan juga sih, dikit, tapi fungsinya sama kok. Gitu. Nah, ini ada menu bar. Menu bar itu, pada menu bar terdapat beberapa tools. Mulai dari file, edit, view, insert, tools, option, dan help. Itu paling atas ya. Paling atas banget di Sony Vegas. Ada yang kedua, ada toolbar. Oke. Terdiri toolbar, ada new file, open file, save as file, properties project, cut, copy, paste, snapping, render as, zoom, edit tool. Oke. Ini di bawahnya apa yang tadi tuh? Menu bar. Nah, yang ketiga ada window docking area. Nah, ini terbagi menjadi 4. Ada project media. Nah, ini menampilkan isi media yang dibutuhkan dalam project Anda. Jadi untuk memasukkan video atau audionya ke Vegasnya lewat project media atau enggak nanti bisa di drag aja langsung ya, nanti saya contohkan. Yang kedua, explore untuk menampilkan jendela pencarian file media. Video effect menampilkan daftar efek video yang bisa dipakai. Jadi efek-efek video di sini ada di video effect. Nah, media generator
Ini harusnya 5 nih salah. Ini kurang nih. Media generator itu menyediakan daftar tekstur, teks ataupun latar belakang untuk mempercantik proyek video Anda. Nah, yang terakhir ada transition. Transition jelas ya, transisi. Jadi video 1 ke video 2, transisinya udah ada di Vegas. Tinggal dipakai sama kita. Nah, ini ada time display. Time display menampilkan posisi head sebenarnya, mid time, kode input dan output. Ini bagian bawah ya, pada bagian tengah di Sony Vegas. Dan ini ada tracklist juga, menampilkan daftar track yang dipakai. Pengertian track di Vegas hampir sama dengan istilah layar pada Photoshop atau lapisan kerja ya. Jadi kalau di Photoshop kan, kalau yang pernah pakai Photoshop kan pasti ada layar ya untuk ngedesain. Nah, ini pun ada layarnya juga di Vegas atau namanya tracklist. Track atau lapisan yang lebih atas akan menimpa lapisan di bawahnya. Jadi videonya di atas, audionya di bawah kayak di gambar ini ya. Tuh. Oke, timeline. Video adalah video editing yang menggunakan 1 jam, menit, detik, frames. Dengan ini proses pengeditan berpatokan pada satuan waktu sebagai pengganti patokan posisi koordinat pada pengeditan gambar. Nah, yang selanjutnya adalah video track. Ini terbagi dari yang tadi ya, tracklist tadi. Ada video track video tadi ya. Nah, ada audio track. Ini kalau audio, untuk audionya sendiri suaranya. Tuh. Sudah paling. Ini untuk materinya kita sekarang praktek ya. Nah, untuk praktek gimana teknisnya untuk panitia? Disaksikan dulu aja saya atau langsung praktek? Saksikan dulu aja Kang. Nanti untuk peserta paling nanti ada challenge ya. Nanti untuk informasi selanjutnya nanti diinformasikan di akhir. Jadi sekarang di ini aja dulu, tutorialnya aja dulu dari Kang Raihan. Oke, tutorial dulu aja ya, diperhatikan dulu aja. Nanti ini kan di-record ya. Mungkin dari panitia sendiri nanti bisa nonton lagi. Kalian peserta di YouTube-nya Bombay atau kayak gimana, nanti panitia mengumumkan kembali, oke? Oke, sekarang praktik ya, share screen lagi bentar. Saya siap-siap dulu. Contohnya ini. Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan Kang. Ini Vegasnya ya, kelihatan Vegasnya? Iya. Oke, tadi kan udah jelasin ya bagian-bagian tools-nya. Nah, kalau misalkan yang pertama tugas kita, gimana cara memasukkan si videonya ke Vegas-nya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita buka dulu filenya dulu di file Explorer ya. Kita bisa langsung drag aja. Nih. Nah, ini udah ada ya tuh videonya. Di dalam satu video itu ada 2 layar atau enggak 2 track tadi ya. Ada track audio yang di bawah, ada video yang di atas. Nah, gitu. Yang cara kedua, kita hapus dulu ya. Hapus delete aja. Nah, yang kedua, kita bisa di-explore di sini. Nih, di-explore. Contoh gitu ya. Videonya tuh yang mana sih? Yang nomor 309. Nah, ini. Nih, tinggal drag. Dah. Tuh, itu cara memasukkan video ya. Nah, yang pertama, jelas kalau misalkan pas edit video, Kang gimana cara memotong video? Oh ya, sebelumnya, jadi ini pakai mouse semua kan ya peserta. Nah, usahakan kalau ngedit video, apapun itu softwarenya di komputer, usahakan pakai mouse. Dan jangan pakai trackpad untuk memudahkan juga sih, untuk memudahkan kita ngedit video juga gitu. Nah, jadi tangan kanan kita di mouse, tangan kiri kita di keyboard, dan supaya mempermudah juga gitu ya. Nah, tangan kanan kita di mouse untuk menarik untuk mengontrol
si Vegas ini kita mau ngapain. Nah, tangan kirinya untuk shortcutnya, untuk tombol-tombol, misalkan kita motong audio, motong video, memisahkan audio dengan video, kayak ini pakai shortcutnya di tangan kiri. Nah, Kang gimana cara crop videonya? Tinggal pencet S. Nah, ini terpotong otomatis gitu ya. Tuh. Udah menjadi 2 video. Coba saya ulangi lagi bentar. Nah, ini kan videonya panjang ya. Tuh. Kita cari pasnya dulu. Sampai salam. Nah, di sini coba S. Nah, misalkan ini video yang tidak terpakai, langsung delete aja. Delete, hapus. Nah, di scroll ini kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi ngecropnya, boleh diklik aja awal videonya, langsung apa namanya itu di zoom. Jadi kelihatan ya, tuh di scroll, di zoom in zoom out lah. Saya ngomongnya supaya nggak riuh ya. Di zoom in zoom out tuh pakai scroll yang di ini apa namanya itu yang di mouse tuh yang di tengah-tengah kan ada tuh yang bulat tuh. Nah yang kedua fade in fade out gimana, apa fade in fade out sih gitu. Jadi transisi awal transisi akhir, kita kalau misalkan awal-awalnya pengen videonya supaya nggak patah ya, kan ini hitam dulu jadi nggak halus gitu ya. Nah kita bisa tarik nih di track video, ada di pojok kiri atasnya tuh ada namanya tuh, ada simbol gini nih, simbol seperempat lingkaran, ada fade in offset. Nah kita tarik ke kanan tuh, jadi ada kayak lembah gunung gini, kayak ukuran lembah gini. Jadi kayak gimana hasilnya, jadi pelan-pelan dari gelap ke terang ya. Coba kita play. Itu. Sama audio juga sama teknisnya. Kalau misalkan audionya supaya nggak patah, supaya halus juga ya di transisinya, kita tinggal tarik aja. Tuh. Nah, jadi dari pelan ke keras, dari gelap ke terang untuk videonya gitu. Itu untuk fade in. Nah, sama fade out juga. Berarti kalau fade out kan di akhir ya, dari video. Nah, kita ambil dulu di video akhir, sama tapi tinggal ditarik ke kiri gitu. Jadi transisi akhirnya lebih lembut, lebih soft. Ya. Coba kita tes. Tuh. Oke. Itu untuk fade in, fade out. Oke. Nah, Kang untuk misalkan kalau transisi 2 video kayak gimana? Misalkan saya masukin video yang lain ya. Nah, gini. Ini video yang lain. Jadi kita crop dulu. Ini kan transisinya patah ya, maksudnya tidak halus. Langsung ke video lain. Kita bisa gabungkan, tinggal ditarik aja ke tengah. Jadi ada transisinya, video itu kegabung tuh. Gitu. Ya, dibandingkan dengan yang tadi, misalkan yang tadi kan patah ya, dari video 1 ke video 2 langsung. Nah, kalau digabung gini, kita tahu halus banget tuh. Itu ya. Nah, kalau misalkan kalau pakai transisi yang ada di Vegas gimana bisa? Tinggal diklik transisi yang ada di sini nih. Yang sebelahan dengan Explore, ada Explore, transisi, video FX sama media generator ya. Transisi. Ini banyak, ada Trijublin di sini. Cascade, fly in atau out. Coba kita pakai yang ini. Yang gradient white. Nih. Nah, cara masukinnya gimana? Tinggal diklik apa yang kalian mau. Misalkan kita pengen yang star aja deh. Yang star. Tinggal ditarik ke tengah-tengah yang di video tadi. Tuh. Tinggal diklik. Nah,
Kalau gambarnya udah kayak gini, ada gradient light gini, berarti benar. Ya, tuh. Coba saya ulang ya. Nah, ini kecepatan nggak ngejelasinnya? Kecepatan nggak? Kalau kecepatan saya pelan-pelan. Enggak, Kecepatan, Kang. Kecepatan, oke, bentar ya. Ini, kita tarik aja star yang tadi. Tarik, drag ya, ke tengah-tengah yang tadi. Tuh. Jadi transisinya udah ada. Jadi video 1 ke video 2, transisinya bintang. Ya. Oke. Kalau di akhir video bisa. Berarti ini tinggal di fade out dulu videonya. Baru dikasih misalnya transisinya ini deh spiral. Nah, spiral baru transisinya putih. Hitam karena di video selanjutnya kan nggak ada hitam ya. Jadi hitam tuh. Kayak gitu. Nah, Kang, yang ketiga dasar-dasar editnya ini ya. Gimana kita caranya misahin audio sama video. Kita misalkan pas editing video, kita butuhnya tampilannya aja tanpa audionya, bisa tinggal dipencet U. Ke tangan kiri pencet U. Kalau pencet U, udah tinggal ditarik audionya. Tuh, udah terpisah sendiri. Jadi kalau kita play audio videonya saja, audionya nggak ada. Ya gitu. Sama kebalikannya kalau misalkan kalian pengen audionya aja, tinggal dipisah, kita play audionya, tinggal audionya aja. Ctrl Z lagi. Jadi apa tadi teh? Untuk cropping kita pakai shortcutnya S ya, atau enggak slice lah bahasa Inggrisnya. Kalau U itu untuk memisahkan audio sama video. Nah, Kang, kalau misalkan kita pengen menambahkan musik atau enggak apa namanya itu background untuk memperindah audio di itunya apa di videonya kayak gimana, sama dimasukin di explore. Nah, misalkan saya udah nyiapin nih angklung. Nah, berarti si layarnya itu di bawah audio video gitu ya. Ini suara angklung. Coba saya pisahin dulu. Coba di play dulu ya. Oke, jalan. Nah, kalau misalkan si background ini pengen berbarengan nampilnya di video, tinggal ditaruh di bawahnya aja. Tuh, gitu ya. Jadi sejajar. Bagaimana awal video itu nampil, disamain sama backsound-nya. Nah, coba di play. Coba kalian dengerin ya. Bentar. Gak enak ya didengerin ya. Karena apa? Karena volume si backsound angklung ini lebih gede kan ya daripada audio si orangnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Kan kalau lagi ucapan kayak gini kan kita memaksimalkan audio si orangnya kan, bukan audio si backsound-nya. Nah, kita bisa kecilin dengan cara gini. Di track angklungnya itu, di track audio backsound-nya itu, di bagian atas ini, kita tinggal tekan ke bawah aja tuh. Jadi si level audionya lebih turun. Kelihatan nggak? Ya, tuh. Tinggal ditekan aja gini. Otomatis si backsound-nya jadi kecil. Coba kita. Suaranya nggak kedengeran, Kang. Apa? Suara audionya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Coba Jadi di ini gimana lagi tuh, di share screen-nya. Di X dulu.
di exit dulu, terus nanti ada pas pilihan share screen-nya itu, kalau nggak salah share komputer sound-nya di checklist, nanti langsung keluar suaranya ke audiensnya. Saya stop dulu ya. Coba. Oke, bentar. Oke, stop dulu. Nah, Hareudang euy, bentar. Video setting ya. nah di pojok bawah ada kok share komputer sound di situ tuh. Jadi checklist aja nanti keluar suaranya. Oh. Mana? Di Video pojok setting kiri, bukan, di pojok kiri. pojok kiri. Kan ada mute sama stop video kan? Bukan, diklik dulu, share screen-nya diklik dulu. Kita Ya. mau, nah Oh, diklik, iya. nah itu. Nah, Sip. share lagi ya. Saya kudet Makasih Bompai. Coba kedengeran nggak? Buat Dengar Kak. Mantap. Mantul. Alhamdulillah kedengeran ya. Nah, tadi kan awal kasusnya gini ya. Coba dengerin sekali lagi. Kedengeran kan ya suara orangnya. Nah, kita turunin suara backsound-nya gini, tinggal ditarik ke bawah. Tuh, si suara backsound-nya. Jadi si level audionya itu jadi mengurang. Gitu. Coba kita play. Kedengaran kan ya? Nah, kalau misalkan Kang ini masih belum terdengar nih suara orangnya, kita bisa opsi yang kedua. Setelah kita mengecilkan audio backsound-nya, kita gedein audio si orangnya. Bisa pakai ini nih, tools efek. Kelihatan di sini? Di track audio yang tadi ya, yang video tadi ada efek di pojok kanan atasnya. Nah, ada volume di sini. Volume, add, klik, oke. Nah, kita tambahin aja di sini, tarik ke kanan. Gitu. Otomatis ini volumenya lebih gede. Dan Sumaya Fitri ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan keluarga. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih bagaimana audio yang kita tampilkan di video itu sama kita harus deep control di video itu. Nah, ada cara lain juga untuk mengontrol audionya menjadi lebih smooth lagi, gitu ya. Nah, kita di sini di bagian kiri ya, di bagian kiri ini cari ini di Vegasnya beda-beda ya, di Vegas masing-masing. Kalau Vegas 15 ada garis 3 ya di sini. Di track angklung ya ada garis 3 ini. Kita cari klik kanan terus volume, insert remove envelope, terus volume gitu ya. Nah, ulangi lagi di track angklungnya sebelah kiri ada garis 3. Bukan garis 3, klik kanan di sini. Salah wae ya Allah. Volume tuh ya. Nah, otomatis ada garis biru tuh. Kelihatan nggak garis biru? Ya. Tuh. Jadi di sini kita bisa mengontrol audio. Kita tinggal klik 2 kali, 3 kali coba. Nah ya. Nah, kita bisa naikin di awal, tinggal tarik, turunin di bawah tuh. Yang ketiga diturunin. Jadi hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Jadi ada namanya tuh penaikan audio di saat tertentu, ada penurunan juga yang kalian pengen di mana sih audionya turun gitu ya. Kalau misalkan pengen naik lagi nih audionya, tinggal diklik aja 3 kali, ditaikin aja
volumenya tuh. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Yang modifier buat Hanif Lidinillah Sulaiman dan itu untuk kontrol audio ya. Nah, kita kontrol set lagi. Ntar ini ada chat. Gak muncul suaranya. Yang lain muncul nggak suaranya? Muncul. Muncul, Kang. Muncul. Oke. Sekarang Kang, gimana caranya nambahin teks ya? Nambahin teks untuk di videonya. Gini caranya. Di layar ini, di layar yang kosong ya, kita ini, tinggal klik kanan, insert text media. Saya ulangi lagi. Di sini layarnya, klik kanan, insert text media. Nah, ini ya. Lah, kenapa hitam? Karena ini teksnya warna ini di akhir ya. Tuh, ada sampel teks. Misalkan saya pengen teksnya kawan Hilman. Nah, ini Ctrl A, kita bisa pilih fontnya di sini misalkan bebas ya. Kita pilih yang bagus. Bisa ini. Nah, inilah misalkan ya. Nah, gini. Udah nih teksnya ada di sini. Nah, kalau misalkan Kang teksnya pengen pas videonya muncul ada teksnya, gimana caranya? Nah, di sini kita klik kanan juga. Insert video text. Jadi menambah track videonya itu sendiri. Nah, tuh ditambah. Otomatis kita tarik aja si teks ini di atas videonya. Jadi ada di tampilan videonya gitu. Oke? Tuh. Nah, Kang, ini nggak kelihatan kawan-kawan Hilmannya ke crop, kepotong, gimana caranya? Nah, ini ada, coba kita zoom. Nih, ada toolsnya ini, event pen atau crop. Ya. Di ini ya, di track teksnya coba. Tuh, event pen atau crop, klik. Nah, ini. Di sini kita bisa kontrol tuh. Atau enggak, ini mah si teksnya terlalu besar. Kita bisa mencet ini nih. Di sebelahnya ada generated media. Ya, kita kontrol A, kita kecilin aja fontnya. Tuh, kawan-kawan Hilman. Misalkan kita fontnya segini aja deh. 22 ya. Nah, scale-nya ini sama sih ukurannya. Outline tuh garis pinggirnya. Kalau mau pakai putih, kita coba pakai hitam. Kita RGBs. Nah, lainnya terlalu kelihatan nih. Kelihatan tuh kawan-kawan Hilman. Supaya lebih kelihatan ya. Nah, udah gini. Jadi pas kan ya sama tampilan videonya. Nah, gimana Kang kalau misalkan pengen ada di bawah tampilan teksnya tuh di bawah tampilan videonya bisa tadi ya tools ini event pen atau crop. Nah, ini tuh bisa kontrol bagaimana kita menampilkan di pas tampilan videonya. Kita bisa tarik aja tuh ke bawah, ke atas ya. Jadi otomatis si kawan-kawan Hilmannya itu ke bawah. Kalau misalkan kalian pengen ada di sini, bisa tinggal tarik ke atas, bisa tinggal tarik tuh. Kita di sini aja supaya pas. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau wawancara, misalkan kalian mau wawancara rektor nih, supaya orang lain tahu itu rektor kamu,
berarti kan harus ada nama sama jabatannya. Nah, pakai teks ini di sini di atas videonya. Gitu. Jadi jangan videonya aja untuk ditampilkan, untuk usahakan ada interaksi lain di video itu untuk menampilkan teksnya itu gitu ya. Tuh. Nah, kan kalau misalkan tadi kan transisi videonya ada, kalau transisi teksnya ada nggak? Bisa sama kayak tadi teknisnya ya, sama kita fade in fade out aja. Tuh, ditarik lagi di kanan pojok kiri atasnya. Kalau fade out-nya pojok kanan atas. Nah, tampilannya gimana? Dari nggak ada, halus, ada, sampai ada tuh. Gitu. Sama juga ini dari ada sampai nggak ada. Kalau pakai transisi di Vegas bisa nggak? Bisa, sama ya. Nih, kalau saya pakai misalkan pakai ini nih, linear top button. Ya. Tuh, jadi ada transisinya tuh. Nggak terlalu kelihatan sih ini. Pakai linear left right sih. Coba kanan kiri. Kiri kanan tuh. Tuh. Jadi lebih ada variasi ya. Jadi nggak terlalu patah. Nah, misalkan ini transisinya lagi di sini. Di akhir ya. Tuh udah transisinya. Gitu. Nah, itu dasar editing ya. Jadi misalkan kita ngecropnya gimana, misahin audionya kayak gimana, untuk menambahkan musik atau backsound kayak gimana, nambahin teks kayak gimana. Nah, satu lagi cara ngerender namanya tuh. Render itu proses bagaimana kita mengedit, udah kita ngedit video ini, kita menjadikan video MP4 atau enggak hasil akhirnya tuh kayak gimana sih? Nah, kita klik 2 kali di layarnya ya, di tracknya ini. Nah, otomatis kan kayak gini tuh ada warna kuningnya. Kalau kalian lihat tuh, ada warna kuning nih saya bunderin. Ini tuh apa namanya tuh? Bagian mana aja video yang mau di render atau dihasilkan jadi video. Misalkan kita ini aja nih yang terpenting aja nih segini. Berarti yang mau dijadiin video hanya 12 detik ini ya. Nah, gimana sih Kang kalau udah kayak gini, udah ada keblok biru kayak gini, klik file, render as. Aduh. Bentar ya, nge-lag tuh kan. Ngerti semuanya ini teh? Halo? Bentar ya. Lama itu kan udah sama Zoom, udah sama video. Sambil menunggu ada yang ditanyakan nggak? Sambil nanya aja ya, kalau panitia. Ini lagi nih teh. Halo? Oke, Song, kalau ada yang tanyain kayak gimana, mangga dari peserta. Saya stop dulu ya, share screen-nya. Santai wes, sekarang ngobrol aja ya. Mangga. Kang, kalau misalkan nanyain nambahin kayak gini apa, kayak gini kayak gimana? Mangga. Izin nanya Kang. Mangga, Kang Chandra. Di Sony Vegas itu kan pas mau rendering kita bisa ngatur kayak resolusi terus bitrate, Iya. FPS itu bisa nggak? Bisa. Bentar ya.
Nih, saya share screen lagi. Maaf tadi nge-lag. Nih, jadi kan pas render kayak gini ya. Tuh. Yang saya ketahui dan yang ada nih saya gede ini bentar. Ini tuh tampilan setelah tadi ya. File, render as. Nah, di sini ada Magic, Avicii atau enggak AAC-MP4. Tuh. Ini banyak formatnya tuh. Dari yang terberat sampai yang paling rendah ada. Yang normal kayak gini. Nah, ini klik. Nah, template-nya saya yang standar pakai yang ini Internet HD 1080 60 fps. Nih, kalau 4K ada ini 4K 60 fps. Itu ya. Kalau mau 720 aja bisa ini. Kalau saya standarnya yang ini nih. 1080 60 fps. Nah, kalau mau ngatur selanjutnya customize template, tuh diklik di sini. Nah, di sini bisa ya. Nah, kalau frame-nya kayak gimana, kalau frame-nya kalian nggak mau ukuran 1920 kali 1080 bisa custom aja. Kalau kalian pengen ukurannya kotak atau enggak resolusi 1:1 1080 aja banding 190 gitu. Tapi nanti hasilnya nge-crop ya. Itu kan kebutuhan masing-masing editing aja gitu. Mau kayak gimana? Bentar. HD aja. Nah, kalau udah kayak gini, terus foldernya mau di mana simpannya? Nih, klik browse. Nah, misalkan di dokumen, filenya apa, ketik, coba save misalkan. Nah, kalau udah render kayak gitu. Saya nggak nyontohin render ya, bisa nge-lag ininya laptopnya. Gitu. Render udah tungguin beberapa menit. Ini maksudnya pas rendering ini kita menentukan cepat atau lambatnya bikin video tuh di sini. Kalau misalkan spek videonya bagus, spek apa namanya itu, spek si laptop atau komputernya bagus, yang mampu nih untuk editing video, si ngerendernya juga lebih cepat gitu ya, gitu. Render udah gitu, udah paling gitu untuk rendering. Ada yang ditanyakan lagi paling tentang apa namanya tuh, tadi ya dari contoh video tadi Kang bagaimana gitu. Ya mangga ya buat mungkin dibuka sesi tanya jawab ya. Itu terus tadi ada pertanyaan Kan Kang belum kedengaran. Ini siapa bentar? Siapa tadi? Pertanyaannya tuh Saya jawab dulu yang di chat ya. Punten. Saya ngejawab dulu yang di chat ya. Mau tanya cari referensi backsound-nya di mana Kang? Nah, kalau backsound saya biasanya di YouTube atau enggak ya di YouTube sih paling ini. Kalau misalkan kalian nggak mau backsound yang non copyright, ketik aja misalkan backsound instrumental atau enggak apa non copyright, nanti banyak referensinya di situ gitu. Nah, tapi tadi backsoundnya kan kalau di YouTube kan berbentuknya video ya, video dan audio. Nanti masukinnya ke Vegas-nya, berarti otomatis sama videonya juga, tapi nanti bisa dipisah di pencet U. Jadi kita ambil audionya aja, videonya kita buang gitu. Gitu kalau di YouTube. Nah, jangan ini juga apa namanya itu? Kita searchingnya juga pakai bahasa Inggris kalau bisa. Supaya apa? Supaya hasil referensi yang kita cari itu lebih bagus biasanya kalau pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya standar Indonesia kayak gimana gitu ya, gitu. Mangga ada yang tanya lagi tadi? Boleh Sama-sama. tanya? Mangga. Boleh. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ricky Raihan. Mau bertanya. Mantap. Pernah freelance nggak? Apa? Atau nyari penghasilan? Pernah nyari penghasilan nggak dengan ngedit?
Pernah, alhamdulillah. Sekarang juga kan. Oh, penghasilan ya. Ini dari dulu juga. Gini teman-teman, ini mah rada curhat ya, rada cerita sedikit. Jadi gini, dulu kan saya SMK multimedia dari kelas 10. Jadi dari kelas 10 itu, dari kelas 1 SMK ya, udah disuruh ngedit film. Aduh, saya kan belum pernah ngedit film sebelumnya gitu. Nah, saya terdidik di situ gara-gara ya terdesak lah disuruh gitu ya, dibantu juga sama guru sama kakak kelas tuh. Gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya, untuk penghasilan, alhamdulillah kalau misalkan dulu pas SMK misalkan ada guru nikah, tolong kan Bang videoin nanti di ini bayar gini-gini. Emang kalau awal-awal itu apa ya, kita tidak mementingkan sebuah nilai mata uang lah ya. Yang penting yang pertama apa ya, kalau menurut saya kita pengalaman dulu deh gitu. Bagaimana ngedit video gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya ngebandingin hasil editan video saya sekarang sama dulu, saya juga rada malu gitunya, rada apa namanya teh, rada senyum-senyum sendiri. Nah, aduh, editan video dulu mah asa jelek gitu ya, perasaan saya gitu. Dan emang kayak gitu. Jadi awal-awal mah ya wayahna nggak sebagus apa yang nanti kalian hasilkan 5 tahun ke depan, berapa tahun ke depan gitu. Namanya juga proses kan ya, proses kan dari nol gitu. Tapi bagaimana kalian konsisten di dalamnya itu gitu. Jangan sampai ngedit video wae bosan gini-gini ini. Tapi kan harus konsisten juga bagaimana cita-cita kalian bisa menghasilkan uang. Nah gitu. Nah, ini juga sebenarnya apa namanya itu, yang paling mengenakan atau yang paling nikmat itu adalah hobi yang dibayar kan ya. Nah, kalau misalkan kalian suka fotografi, hobinya fotografi, terus dibayar, nah itu kan menjadi pekerjaan yang tidak membebani kalian kan ya, karena kalian udah enjoy di dalamnya gitu. Nah, saya juga sekarang alhamdulillah ngediriin foto wedding juga. Bagaimana saya enjoy untuk fotografer, videografer, memanage waktu untuk semuanya, dan alhamdulillah pemasukan ada gitu. Gitu, Kang? Kang mau nanya dong, Kang. Enggak, siapa perkenalan dulu? Perkenalkan nama saya. Enggak kedengaran Kang, Muntan. kan kan tadi udah dibahas ya kalau buat kayak video itu perlu spesifikasi visi yang mumpuni gitu Kurang kan terdengar Kang, yang Muntan. Coba sinyalnya, kalau enggak di chat aja. Kurang kalau sekarang jelas nggak, Kang? jelas. Mangga. Jadi kan tadi diketahui kalau misalnya dalam pengeditan video gitu perlu speknya mumpuni gitu. Kayak kan kalau misalnya buat editnya sendiri perlu CPU yang lumayan kecil tuh biar baik, dan waktu ngeditannya perlu bantuan CPU yang mumpuni juga. Kalau akan sendiri sekarang mungkin spesifikasi yang akan pakai itu kayak gimana, dan minimal dari akan spesifikasinya tuh kayak gimana, kayak di Adobe itu spesifikasinya apa, kalau misalnya di Vegas apa, dan rekomendasi akan tuh spesifikasinya gimana kalau buat menarik. Gitu sih kan. Oh, gitu. Saya juga tentang spesifikasi ya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu membahas prosesor kayak gimana atau enggak spesifikasi laptop kayak gimana, tapi sepengalaman saya dulu kalau misalkan mau ngedit, ini yang saya pakai itu cuma laptop, bukan Asus, bukan apa namanya itu, bukan ROG, bukan, cuma laptop Acer, prosesornya Intel Core i5 ya, i5, sama RAM juga cuma 4, standar gitu ya, standar multimedia lah gitu. Gitu sih. Ini juga sejujurnya kalau misalkan saya udah ngedit video, ngerendernya tuh ya Masya Allah lama. Tapi ya kalau ya harus dijalani gitu, namanya juga proses. Masa kita harus stop apa namanya itu, hobi saya gara-gara laptop ini, kan harus berjalan juga gitu. Ya rekomendasinya sekarang mah tergantung budget sih. Nah, itu bukan saya apa namanya itu, bukan saya
ngehina budget yang nggak ada budget ya, tapi ya gitunya budget mah uang mah berkata ya seluruhnya juga gitu. Jadi kalau kalian ada budget lebih ya lebih baik membeli juga misalkan yang RAM-nya 8 GB nanti RAM-nya kayak gimana lebih cepat, hasil video juga pas ngedit video juga lebih bagus gitu. Untuk prosesornya paling minimal i3 i5 juga bisa lah gitu. Jangan Intel Pentium yang dulu aja gitu. Kalau gitu sih untuk rekomendasi saya mah gitu. Nah, kalau misalkan kalau kalian mau beli PC atau laptop yang standarisasi multimedia untuk ngedit video, ngedit foto dan lain-lain, tanya aja ke si Akang jualan juga gitu. Dan rata-rata yang jual laptop juga tahu bagaimana standarisasi laptop hanya untuk ngetik, hanya untuk apa namanya itu perkuliahan saja, apakah untuk laptop untuk gaming, untuk ngedit video, paling itu juga ada standarisasinya gitu. Begitu, Akang. Terima kasih, Kang. Sami-sami. Ini sampai jam berapa, Punten, panitia? Panitia. Biasanya jam 14.30. Oh, 10 menit lagi ya? Iya. Mungkin buat terakhir mungkin ada yang mau ditanyain. Ini MC ya? Mangga. Mungkin dari Astrid Zorotul, Ricky Raihan, Ani Royani, Asri Nur Samsiah, Aulia Nurul Fatia, Chandra Permana, Fajar Nur Hidayat, Nang Syafitri, Indah Sanah, Messi Wulansari. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya Kang mau nanya lagi. Oh iya, sok tuh Boleh. Mangga. Kita kan kalau misalnya syuting pakai kamera atau di HP, kadang ukurannya itu beda ya Kang. Ukurannya itu di HP kadang lebih ukuran videonya MB-nya. Megabyte-nya. Ya. Size-nya. Iya, size-nya. Nah, di HP kan kadang lebih besar tuh Kang. Terus tipsnya biar nanti si size-nya itu MB-nya tuh kecil tapi nggak nurunin kualitas video itu gimana Kang? Oh gitu. Gini, kalau sepengetahuan saya, itu kan kalau ngerekam di HP ada resolusinya tuh di opsi ya. Misalkan kalian mau ngerekamnya 720p atau nggak 1080p atau 1980p. Itu sih menurut saya itu nggak bisa dikurangin. Karena apa? Karena kalau kalian pengen ngupload atau apa namanya itu, pengen ngerekam video 1080p, berarti ya udah size-nya juga segitu. Bahkan sekarang mungkin dari HP iPhone 11 atau nggak Samsung Note yang terbaru gitu ya, mungkin dalam 1 menit juga dengan fasilitas kamera yang disediakan oleh gadget masing-masing itu pasti size juga lebih besar. Itu karena yang dihasilkan juga bagus gitu. Jadi menurut saya mah itu nggak bisa dikecilin. Nah, tapi kalau misalkan kalian pas ngedit video udah jadi nih dari hasil apa namanya itu rekaman HP, nah di render, terus di rendernya tuh misalkan kalau udah di render hasil videonya itu 1 GB atau enggak 900 MB. Nah, hasil video itu bisa dikecilin lagi size-nya atau enggak MB-nya tadi ya pakai aplikasi namanya itu Handbrake yang gambarnya tuh nanas gitu ya. Itu saya mah. Jadi apa yang direkam di HP itu pun outputnya jadi gede size-nya. Emang kayak gitu sih HP mah gitu. Berarti Sama solusinya pakai apa? Berarti solusinya itu pakai aplikasi yang lain dan kayak video converter kayak gitu ya? Ya bisa pakai Handbrake. Buat nge-convert ya? Nge-convert video itu. Nah, ini juga tips buat kalian. Jadi kalau misalkan lagi nge-shoot apa namanya tuh video, jangan sampai kekurangan bahan stock shoot. Mending lebih stock
nge-shoot video kalian ya, daripada kurang. Karena nanti kalau kurang, kalian di editing malah bingung mau nambahin apa lagi videonya. Misalkan saya kemarin nge-shoot video wedding, saya semaksimal mungkin apa aja yang menjadi objek di sana saya rekam di situ gitu ya, supaya nanti di editing gampang untuk mengkonsep video itu. Nah, jangan satu lagi, kalau misalkan kalian konsepnya ada beberapa stock shoot itu, rata-rata kalian merekamnya itu 4 sampai 8 detik dalam satu video itu. Misalkan kalian pengen ini kamera, kalian misalkan apa namanya itu video dokumenter nih, ngedokumentari misalkan wedding, bukan tadi ya maksudnya apa namanya Dago Dream Park. Nah, misalkan ada objek orang lagi main, kalian ngevideoinnya 4 sampai 8 detik, shoot aja. Nanti kalau misalkan nanti pas di editing kan tinggal di crop gitu, jadi lebih gampang juga nanti pas hasilnya juga gitu. Jangan sampai kekurangan, intinya lebih baik lebih gitu ya, lebih baik lebih sih gitu daripada kurang. Udah, ada lagi? Ntar di chat ada. Tanya juga Kang, kalau kendaliin suara-suara yang nggak perlu masuk dari videonya, apakah ada pengaturan dari Vega suaranya? Semisal di video tadi acara weddingnya di sekitar kolam renang ada suara gemercik air biar nggak masuk video. Oh gini. Oke, saya paham. Kalau misalkan kalian nge-shoot video, pastikan kalau misalkan kalian jadi jurnalis nih, mau wawancara polisi di pinggir jalan, pastikan ada suara apa namanya itu, suara mobil kayak suara knalpot racing gitu ya, itu yang bikin mengganggu apa namanya itu, mengganggu video kalian. Nah, sebenarnya audio bukan gangguan sih, audio tambahan itu ya, itu nggak bisa dihilangkan gitu, karena kan itu audio udah dari alamnya gitu ya, udah dari apa namanya itu, dari lapangannya itu sendiri. Tapi kita bisa akali atau enggak ya tadi mengakali gitu ya, supaya audio si polisinya itu yang diwawancara itu lebih jelas dengan cara kita menyediakan clip on atau enggak audio recorder tadi ya. Nih tadi misalkan share screen lagi ya saya. Nih, ini sebenarnya kelihatan ya. Ini sebenarnya saya ngerekam audionya pakai HP yang saya pegang. Tuh, ini juga file audionya itu belum dimasukin sih gitu. Nah, nanti pas di editing, audionya tinggal masukin ke sini, samain weh si level ininya. Karena ada ininya, tuh, ada level-levelnya kayak gini. Nanti samain, tinggal di crop. Jadi kalau misalkan di contoh video ini misalkan ya, ada suara anak kecil yang lari-lari atau enggak suara anak kecil yang nangis, ya itu mah nggak bisa dihilangin karena kan udah tertangkap oleh suara kamera itu. Tapi kita bisa akali atau enggak menimpa suara yang mengganggu itu dengan apa namanya itu, memaksimalkan suara 4 orang ini dengan cara kita menginput audionya pakai tadi clip on atau enggak pakai tadi HP recorder itu. Gitu, Teh, mungkin yang bisa saya jawab. Enggak ada lagi. Ada lagi atau mungkin dicukupkan ya? Mungkin terakhir deh sebelum kita menutup gitu. Kan tadi ada panitia menyediakan challenge. Mungkin challenge-nya tersendiri bisa dijelaskan sekarang gitu. Mungkin dari anak pemas, mungkin Teh Alban yang menjelaskan challenge-nya gimana. Gimana Kang? Nggak kedengeran? Punten. Jadi penjelasan challenge buat hari ini gitu kan.
Jadi mungkin dari Teh Alda mungkin bakal menjelaskan gimana challenge-nya buat hari ini. Ini langsung jelasin itu aja challenge-nya. Iya. Atau kayaknya bisa nggak ada yang mau ditanya dulu nggak buat terakhir? Apa? Punten nggak kedengeran? Maaf. Mungkin ada yang mau ditanyain gue nggak terakhir? Kalau misalnya udah nggak ada, berarti langsung ke penutupan dan penjelasan challenge. Ya, mangga ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak langsung ke ini aja. Saya mau nerapin teknis challenge-nya sih. Mangga terakhir satu pertanyaan lagi. Mungkin cukup ya? Kayaknya nggak ada ya Kang ya? Mungkin kalau misalnya ada yang mau dia tanyain nanti bisa mungkin ke Kang sendiri ya. Oh iya, di PC aja ya. Dan mungkin sekarang masuk ke challenge. Oke. Standar sih, maksudnya saya pengen latih ya challenge lah, latihan juga buat kalian. Coba kalian bikin vlog bebas, ya. Boleh teman kalian, boleh diri kalian sendiri, mau vlog makanan, ataupun vlog keseharian kalian dari pagi sampai malam. Standarnya, yang pertama ada backsound-nya, yang kedua apa ya? Yang penting itu dulu. Nanti saya apa namanya itu chat di grup aja ya ketentuannya. Yang penting backsound-nya, tadi ada backsound-nya. Backsound-nya minimal 2 ya. Itu bebas mau lagu, mau instrumen atau apapun. Nah, pokoknya yang tadi saya jelaskan tadi dari misalkan crop, fade in, fade out, menambahkan musik, membentuk teks juga tadi, menambahkan teks gitu ya. Nah, itu harus ada di video kalian masing-masing gitu paling. Akang MC. Gitu ya. Banti mungkin cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mangga bisa mungkin tanya langsung ke Akangnya. Mungkin penutupan dulu dari Akang. Menutup sesinya dulu. Apa Kang? Udah nggak kedengeran? Mungkin penutupan sesinya dulu dari Akang. Siap. Penutupan sesi materinya. Oke. Paling segitu dari saya. Saya juga jujur belum ada apa-apanya dari videografer lain-lain, tapi saya untuk diri saya sendiri pengen nge-share kalian ilmu saya karena saya juga tidak mau ngehawuk, pengen istilahnya nggak mau sama ilmu saya sendiri, pengen nge-share ke kalian juga supaya bermanfaat untuk kalian juga. Intinya kayak gitu. Terakhir, terima kasih untuk kalian dari berapa orang ini teh? Ya, tadi dari awal untuk sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga challenge-nya dari tim Bompay juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di grup mangga atau di PC mangga gitu ya. Kalau misalkan mau lihat referensi video contoh yang udah saya buat, bisa di channel YouTube saya yang tadi saya kirim di channelnya Rayhan Azhar. Mau di subscribe bebas itu mah ya, saya nggak maksa ya. Gitu. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau yang udah lihat videonya di subscribe ya, pencet sama lonceng-loncengnya kalau bisa. Nah, mungkin sekian ya agenda pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapat bisa berguna, bisa bermanfaat buat kedepannya, buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa ada challenge. Insya Allah mungkin kalau challenge yang dilakuin ada sesuatu dari panitia. Mungkin sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin buat terakhir, Mangga dihidupin kameranya ya. Katanya mau foto bersama dulu. Sisanya yang belum dinyalain nih kameranya. Udah ya, yang lainnya nggak nyalain videonya. Kita foto dulu sebentar buat dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Nah, udah. Bentar lagi. 1, 2, 3. Nah, udah. Sip. Mungkin sekian ya. Mangga teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya. Semoga sukses dan diberi kemudahan. Sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.